Oke, di sini kita punya soal ya, aktivitas 2. Nah, oke, ini salah satu soal yang di request oleh teman kita. Nah, ini fungsi fx-nya ya, kalian bisa lihat x pangkat 3 min 3x. Nah, yang pertama tentukan titik potong fungsi dengan sumbu koordinat. Nah, jadi kalau buat menentukan titik potong ini ada dua jenis ya. Yang pertama dia memotong sumbu y. Nah, oke, yang pertama memotong sumbu y. Nah, kalau memotong sumbu y artinya itu x-nya itu 0. Nah, x-nya 0. 3 kali 0 ya 0. Jadi ingat baik-baik, fx ini sama juga dengan y ya. Nah, fx ini sama juga dengan y. Jadi kalau x-nya 0 ya udah, y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, oke, x-nya 0, y-nya pun 0 gitu kan. Jadi kita dapat koordinatnya 0,0. Gitu ya. Nah, yang kedua memotong sumbu x. Nah, kalau memotong sumbu x ya, y-nya itu 0 gitu ya. Nah, kan ada di bidang kartesius ya. Nah, kayak gini. Ini sumbu y, ini sumbu x, ini 0 kan. Nah, memotong sumbu x, misal di sini ada 3 nih. Nah, gini. Ya. Nah, memotong sumbu x, jadi y-nya 0. Ya, di sini kan 0. Nah, kan di sini titiknya. Gitu, paham ya? Nah, misalnya kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau memotong sumbu x, y-nya 0, ini kan y. Jadi fx ya, kita tulis x pangkat 3 min 3x. Nah, ini fx-nya 0. 0 sama dengan x pangkat 3 min 3x. Nah, oke. Jadi ini bisa kita uraikan ya. Oke, di sini aja deh, x dikali x kuadrat min 3 ya. X kali x kuadrat jadi x pangkat 3, x dikali min 3 jadi min 3x. Sama dengan 0 kan. Nah, oke, ini kita faktorin aja, x dalam kurung x dikurang akar 3 ya, akar 3. Nah, dikali x plus akar 3 sama dengan 0 ya. Akar 3 kali akar 3 3 gitu. Ini min kali plus min. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan x-nya itu ada 3 bagian. X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, X sama dengan akar 3 ya. Pembuat nolnya kan akar 3 nih. Nah, ini pembuat nolnya min akar 3 ya. Min akar 3. Nah, oke. Oke, ini kan y-nya 0 kan? Iya enggak? Iya dong ya. Nah, fx sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat kesimpulan ya, 0,0 ya, y-nya kan 0. Nah, nih sama kayak gini ya. Nah, habis itu jadi ada 3 poin ya. Ini koordinatnya berapa, yuk? Akar 3,0 kan. Nah, ini min akar 3,0 ya kan. Nah, gitu ya. Nah, mau motong sumbu x ya udah. Kalau dia memotong sumbu x ya, x sama dengan 0, habis itu ada x sama dengan akar 3, habis itu ada x sama dengan min akar 3. Nah, oke, ini di sini ya kakak tulis koordinatnya ya. Nah, karena ini penting. Oke, ini koordinatnya ya. Koordinat dari x yang sama dengan 0 ini. Nah, ini sebenarnya udah ada ya. Nanti kalian salin aja deh ya. Nah, kan ini nih, ini koordinatnya. Nah, oke, nggak cukup juga kan. Nah, habis itu yang kedua tentukan turunan pertama fungsi f. Nah, oke, kalau turunan pertama ya, ini kalian turunin aja ya, f aksen x sama juga dengan, nah, 3-nya ini kan kaliin ke koefisien ya, jadi 3x. Nah, pangkatnya ini kita kurangin 1, jadi pangkat 2 ya. Nah, ini kan 1 nih, 1 kali min 3 ya min 3. Pangkatnya jadi pangkat 0 kan, x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama juga dengan 1. Min 3 kali 1 ya min 3 gitu kan. Ya udah, ini turunan pertamanya.
gitu ya. Kalau nomor 3 nih, tentukan interval untuk fungsi naik dan fungsi turun. Nah, buat menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun ya, cara yang paling mudah itu turunan pertamanya ini sama dengan 0 ya. Nah, turunan pertamanya kan ini ya. Kita tulis aja 3x kuadrat min 3. Nah, ingat sama dengan 0 ya. Nah, jadi 3x sama dengan 3, x-nya kuadrat ya. Nah, sama dengan 1 ya kan. Jadi x sama dengan plus minus 1 ya. Karena kuadrat nih. Nah, paham ya? Nah, min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1 juga. Nah, jadi plus minus ada 2 kemungkinan ya. Nah, tentukan interval untuk fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kan udah dapat nih x-nya plus minus 1. Kita uji ya. Nah, kita uji, anggap aja deh min 1 di sini plus 1 di sini. Nah, oke, nah syarat interval fungsi naik ya, syaratnya itu buat naik itu f akson x-nya besar dari 0, artinya positif ya. Nah, kalau dia interval turun kecil dari 0 artinya negatif ya kan. Nah, ini kan ada pengujian nih. Nah, kakak lebih senang nguji di sini ya, atau ya terserah deh kalau kakak di sini aja. Nah, di sini kan ada titik 0 nih, di antara min 1 sama 1 ada 0 kan. Nah, kalian uji 0 kuadrat ya 0 kan. 0 kali 3 ya 0. Jadi sisanya min 3. Min 3 sama dengannya kita abaikan ya. Min 3 bla 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 0. Min 3 kecil dari 0. Kalau kecil dari artinya minus. Nah, artinya di sini minus, otomatis yang di sampingnya ini plus, di sini juga plus. Selang-seling ya. Kalau di sini min, di sini plus min gitu. Plus min gitu dan seterusnya ya. Nah, kalau ini plus artinya kan interval naik kan? Positif. Nah, interval naik. Nah, kalau naik gini. Nah, ini artinya stasioner maksimum. Nah, oke, ini minus artinya dia turun. Nah, turun ini stasioner minimum. Plus lagi atau positif lagi udah naik. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi tentukan interval untuk fungsi naik dan fungsi turun. Nah, artinya untuk fungsi naik ya. Nah, kita tulis di sini aja fungsi ya. Fungsi untuk interval naik ya. Interval naik. Nah, fungsi untuk interval naik yaitu, nah kalau naik nih ya, artinya si x-nya ini ya, ini kan x nih ya, ini kan x ya, x plus 1 min 1, artinya x-nya itu kecil dari min 1 atau besar dari 1 ya kan. Nah, oke. X-nya kecil dari min 1 atau besar dari 1 ya, si X-nya. Nah, habis itu fx untuk interval turun ya. Nah, yaitu ayo apa ayo. Nah, ini kan diantara ya. Diantara min 1 sampai 1. Nah, oke. Jadi X-nya itu diantara min 1 sampai 1. Kenapa tidak ada sama dengan? Ya, kenapa tidak ada sama dengan? Karena di titik ini tuh ada stasioner ya. Nah, stasioner gitu. Istilahnya tuh berhenti sejenak gitu ya. Nah, ini maksimumnya, ini minimum gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, udah 10 menit ya. 9 menit 30 detik. Nah, 30 detik. Oke, nomor 4 nih, tentukan titik balik maksimum dan minimum. Nah, oke lanjut ya. Nah, titik balik maksimum itu ya. Nah, ini titik balik itu nama lainnya stasioner ya. Nah, titik balik maksimum artinya ini ya. Kan set positif. Nah, kita lihat yang paling kirinya. Ini kan kirinya positif nih. Ya udah, ini titik balik maksimum gitu ya. Nah, oke, titik
balik maksimum. Nah, maksimum sama dengan min 1. Nah, kalau titik balik minimum, nah kalau titik balik minimumnya berapa? 1 ya. Nah, ini nih ya. Ini maksimum, ini minimum gitu kan. Nah, otomatis ini kan X-nya nih ya, X-nya. Nah, kita dapat juga Y-nya ya. Min 1, Y-nya berapa? Ayo. Nah, tadi kan fx-nya itu ya, fx-nya sama juga dengan X pangkat 3 min 3X. Fx ini sama juga dengan Y. Nah, jadi Y sama juga dengan, pada saat kita masukin X-nya min 1. Min 1 pangkat 3 berapa? Ayo. Min 1 kan. Min 3 kali min 1 plus 3. Jadi Y-nya 2. Nah, jadi ini koordinatnya min 1,2. Gitu ya. Kalau ini, nah, kita masukin aja ya. Jadi Y sama juga dengan Fx sama juga dengan X pangkat 3 min 3X. Jadi Y-nya sama juga dengan, kalian masukin aja X-nya di sini 1 ya. 1 pangkat 3 ya 1 min 3 kali 1 min 3 jadi min 2 ya. Nah, jadi 1, min 2 gitu. Nah, udah dapat si ini titik balik ya. Bentar ya, kita geser. Oke. Nah, udah dapat si titik potong ya, interval naik turun, titik balik maksimum minimumnya udah dapat. Nah, ini bisa kita gambar sketsanya ya buat nomor 5 ini ya. Buatlah sketsa kurva fungsi fx. Nah, oke, nah buat yang nomor 5 nih. Nah, buatlah sketsa kurva fungsi fx. Oke, kalau kurvanya sih ya mudah kok ya. Kita kan udah tahu nih titik potongnya ya. Nah, oke, ada 3 ya. Wow, x-nya 0. Artinya ya mencakup koordinat ini juga kan. Oke, sebelumnya kita buat dulu bidang kartesius yang cantik, yang cantik ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Nah, ini 0,0 kan. Ini X-nya 0, Y-nya 0. Nah, berarti di tengah-tengah ya, titik O. Nah, anggap saja deh akar 3 itu di sini. Nah, akar 3. Terus min akar 3. Nah, akar 3 itu kan 2, sekian ya. 2, berapa ya? Enggak nyampe 2 ya, sorry. Akar 3 itu setara juga dengan 17 ya, 1,7. 1,7 ya. 1,7. Oke, habis itu titik potong udah, yang kedua titik balik. Nah, oke, kita taruh min 1 sama 1 ya. Kita pinjam min 1 sama satunya. Nah, anggap saja min 1 di sini, 1 di sini. Nah, oke. Nah, habis itu min 1 temannya 2. Nah, taruh aja 2 di sini. Oke. Nah, temannya 1 min 2 ya. Nah, taruh aja di sini ya, min 2. Nah, kalian lihat nih ya. Interval naik X-nya kecil dari min 1. Nah, kecil dari min 1 kan di sini ya. Nah, dia tuh naik. Nah, oke. Nah, ini adalah sumbu simetri ya. Kalau kalian ingat masih kelas 10, ini sumbu simetri ya. Nah, oke. Nah, ini titik-titik buat apa Kak? Nanti juga bakalan tahu kok ya. Sumbu simetri itu titik tengah. Nah, oke. Nah, dia naik, X-nya itu kecil dari min 1 ya. Nah, ini kan X nih ya, sumbu X. Kecil dari min 1 artinya kan di sini ya. Kita mulai ya, dia naik. Nah, naik. Udah sampai sini dulu ya. Ini maksimumnya. Nah, habis itu kalau dia besar dari min 1 ya,
atau X-nya itu di antara min 1 sampai 1 gitu. Terserah mau bacanya X-nya besar dari min 1 atau X-nya di antara min 1 sampai 1, sama aja ya. Nah, pada saat X-nya besar dari min 1 dia tuh turun. Nah, turun nih ya. Ngeng. Nah, turun tit. Nah, jangan lupa melalui titik 0,0 karena kan termasuk sumbunya juga gitu kan, termasuk koordinatnya juga. Nah, oke. Dia turun hingga 1 nih. Nah, oke. Dia turun hingga sampai titik X-nya 1. Nah, turun ya, ngeng. Tit. Nah, ini maksimum nih ya, jangan sampai melampaui maksimum. Wis, paham lah ya. Nah, kalau nggak paham, wah, ulangi lagi videonya ya. Nah, pada saat X-nya besar dari 1 ya. Nah, oke. Ini kan stasioner maksimum ya, maksimum. Oke. Maksimumnya nih. Nah, maksimum ini minimum kan. Nah, ini maksimum, ini minimumnya. Nah, udah sampai di sini. Ini kan 1. Nah, pada saat dia besar dari 1, dia naik lagi. Nah, naik lagi ya. Tit. Iya. Apanya yang titit ya. Oke, naik lagi ya. Nah, naik sampai sini ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, udah sampai sini aja udah betul ya. Oke, kalau kalian belum paham, tanyakan aja di kolom komentar ya. Insya Allah akan kakak balas secepatnya. Oke, jadi beginilah dia grafiknya. Semoga aja kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.